Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita tidak terlepas dari bertolabul ilmi. Dalam yayasan kita, Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentu dalam tayangan YouTube Kupas Tuntas Ilmu Amal Ibadah, YouTube Buya Pasaman Timur. InsyaAllah dengan berbagi ilmu dan wawasan, berkahlah ya Allah segala ibadah kita kepada Allah. InsyaAllah dalam pertemuan dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, semoga bermanfaat buat kita semua. Adapun yang menjadi taufik kita pada hal pertemuan ini, kita akan berbagi wawasan tentang makna daripada sebuah iradat atau permintaan. Sering kata-kata ini adalah suatu pedoman bagi umat Islam, yaitu doa. Nah, antara doa dan iradah ini ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Jadi jangan yang berkehendak beda dan berdoa pun beda. Hakikat daripada doa tidak akan sama hakikatnya dengan sebuah doa ibadah. Nah, dalam arti apa? Doa dan iradah memiliki makom yang sangat berbeda. Nah, di sini kita harus mengerti bahwasan gendala besar daripada umat Islam itu adalah tidak terjadinya mabrurnya sebuah doa. Tapi dalam waktu dan kesempatan ini saya akan membahas dari 3 tingkatan doa. Saya akan membahas yang ketiganya. Yang pertama, kita sudah pernah bicara tentang hajat. Hajat itu sebuah doa dilakukan permintaan zahir dan memiliki suara dan gerakan tangan. Ini namanya hajat. Nah, yang kedua yang bersifat iradat. Iradat ini suatu kehendak.
Nah, inilah yang paling utama, yaitu tentang sebuah iradat. Iradat dan doa itu memiliki makom tajalli yang berbeda. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita adalah iradahnya tadi. Iradah ini adalah suatu kehendak, dan makom pelaksanaannya tidak sama dengan cara kita berdoa. Kalau doa, dia memiliki suatu persyaratan hakikat. Persyaratan hakikatnya apa? Jelas wujud yang berdoa dan jelas wujud yang mengabulkan doa. Nah, ini harus tahu hakikatnya. Duduk Adam beriradah Muhammad, maka nyata Allah pada nyawa. Ini yang dikatakan hakikat doa. Tapi kalau hakikat iradah ini sama kayak kehendak, dan ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang memahami alam ma'rifah kepada Allah. Ketinggian ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat ini adalah satu makom yang sangat tinggi derajatnya. Apa yang dikatakan iradah? Memang Allah katakan Allahu Samad. Nah, itu sudah jelas, kita pasti mengadakan permintaan kepada Allah. Tapi bagaimana adab permintaan tersebut? Nah, sekarang yang kita bahas makom iradah. Yang dikatakan makom iradah ini adalah makom pensaksian. Apa yang kita inginkan berbeda dengan apa yang kita kehendaki. Melakukan kehendak ini harus dalam makom kodrat, yaitu Muhammad. Ini kapasitasnya bagi diri kita adalah rohani. Kalau rohani yang berkehendak, ini namanya iradah, kehendak. Nah, tapi kalau yang bersifat nurani itu doa, hajat. Makomnya adalah keinginan. Antara keinginan dengan iradah itu memiliki makom yang sangat jauh berbeda. Jadi kalau kita berkeinginan, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rasulullah, itu adalah suatu keinginan yang kita memohon kepada Allah. Ini namanya hajat. Tapi kalau yang namanya iradat itu beda. Iradat itu suatu perjalanan kehendak. Kehendak ini ada di tangan kodratnya Muhammad. Wujudnya adalah rohani. Nah, bagaimana pelaksanaan daripada iradah ini? Pelaksanaan daripada iradah ini memiliki ketentuan-ketentuan hakikat. Nah, di sini wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in, ingat, ia mendirikan sir pada kalbi, ia tu kalbi. Nas wujud manusia, nur. Ta adalah ibadah, ain adalah ma'rifat atau menyaksikan. Jadi kalau kita melakukan suatu kehendak dengan memakai kodrat rohani, maka kita harus menyaksikan kodrat daripada ma'rifatullah, bermakrifat atau menyaksikan diri dikala Allah melihat apa yang kita inginkan. Inilah yang dikatakan kita berdoa di alam penyaksian kepada sesuatu yang melihat. Jadi kalau kita melihat wujud sebuah kodrat Allah, melihat kepada apa yang kita kehendaki, dan kita melihat wujud itu dan menyaksikan wujud itu melihat apa yang kita kehendaki, ini maka disebut dengan iradah. Karena makom dari iradah itu sangat tinggi. Hadirin jamaah